بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وأصحابه إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم. عدد كل حرف كتب ويكتب أباد الآبدين ودهر الداهرين. رضي الله عني وعنكم وعن جميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Setengah daripada adab-adab di dalam persahabatan yang keempat, menyampaikan sesuatu yang menyenangkan berupa pujian orang kepadanya, di samping menampakkan kegembiraan. Jadi ketika kita memiliki sahabat, kemudian ada orang yang memuji sahabat kita, maka seyogianya kita menyampaikan pujian itu kepada sahabat kita dengan hati yang gembira. Dan salah satu daripada tujuannya adalah idkhalus surur, memasukkan kegembiraan di hati orang yang beriman, terutama kepada sahabat, kepada teman dekat kita. Di dalam satu riwayat Nabi menyebutkan idkhalus surur ala qalbil mu'min khairun min ibadati sittina sanah. Memasukkan kegembiraan di hati orang yang beriman itu lebih baik, kata Rasulullah, daripada beribadah 60 tahun namanya. Terutama yang kita gembirakan ini adalah orang yang terdekat dengan kita. Jadi jangan sungkan, jangan malu ketika kita menyampaikan pujian orang lain kepada sahabat kita. Tujuannya untuk menggembirakan mereka. Karena menyembunyikan hal itu merupakan kedengkian belaka. Jadi mun kita sudah orang memuji kawan, lalu kita sembunyikan, itu kadang lain karena hasad, karena kedengkian di hati kita. Tapi bahasanya lain bang, undanya kadang takut memujinya kalau pinanya ria, pada sorong yang dengki. Sampaikan saja tujuannya idkhalus surur, memasukkan kegembiraan di hati orang yang beriman. Jadi pahala itulah terkadang ada yang dibatalkan, tapi ada yang diterima oleh Allah. Jadi contoh orang tulah bersedekah, orang tuh bersedekah karena ria, batal kada sedekahnya? Batal. Atau karena menyebut-nyebut akan sedekahnya, itu secara dalil itulah batal. La tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Tetapi ketika ia mengeluarkan sedekah lalu menggembirakan hati orang lain, ini dapat lagi yang pahala yang jauh lebih besar. Jadi bila orang telah bersedekah riya juga tuh, ya tetap gonol pahalanya, bukan di pintangan riyanya, tapi di pintangan menggembirakan hati orang lain. Ini ulama sufi ya, seperti itu mereka berpikir.
Riya juga tuh, kada ikhlas tuh bersedekah, tapi orang yang disodakahi ini himong kada, himong. Jadi ia bukan mendapatkan daripada pahala sedekahnya, tapi ia mendapatkan pahala memasukkan kegembiraan di hati orang yang beriman. Anda. Jadi kita jangan berdalilkan kalau pina sidin pria yang bila udah puji di hadapan kada. Kita memuji mereka itu niatannya karena menggembirakan hati orang yang beriman, dan ini mendapatkan pahala yang besar, bukan tujuan supaya sidin ria kada. Di sini Allah memberikan pahala yang besar. Jadi jangan supan kita memuji kawan tuh, jangan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ahabba ahadukum akhahu falyukhbirhu." Apabila seorang dari kalian mencintai saudaranya, maka hendaklah ia mengkhabarinya. Jadi mun kita tulah katuju lawan kawan tadi itu, habarakan inni uhibbuk, aku nih himong bener lawan ikam nih. Jangan malu mengucapkan demikian, dan ini perintah Rasulullah. Aku nih katuju mana bila kawan lawan ikam nih. Kita nih model kayak frekuensi, ya orang bahini dah. Allah. Tapi dasar karena Allah. Sambat aja. Maka hendaklah ia mendengarkan dengan baik ketika temannya berbicara dan tidak menyelingi keadaannya, dan tidak menyelidiki keadaannya. Jadi mun kita itulah rahatan mendengarkan kawan bepandir, maka jadilah pendengar yang baik. Jadilah pendengar yang baik. Dan berbicaralah dengan akhlak. Dan jangan tujuan hendak menyelidiki orang. Jangan. Aku hendak tahu benar aja tentang kayak pegarang orang itu, makanya aku papan diri supaya tahu nih. Model yang kayak detektif itu. Kita apa menyelidiki orang, tujuannya apa? Allah. Jadi pendengar yang baik ketika orang berbicara dengan kita, dan berbicaralah yang baik ketika kita berbicara dengan teman kita. Dan jangan bila kawan bepandir dipagat ke, jangan. Atau di apa ngarannya, dipanglah ngarannya. Jadi bila kawan udah habar, padahal kita nih tahu sudah habarnya, pura-pura kada tahu. Ikam kada tahu kajar. Semalam tuh malam minggu Ramadan datang. Iya kah? Padahal seorang hadir di situ. Mau dipura-pura supaya kawan nih himong. Karena ketika kita mengkhabarkan kepada kawan kita, inya tuh hendak kita itu tahu lawan kabar kita, dan itu hendak kita gembira dengan berita kita. Jangan tulah pas kawan baba basi nyawa jar habarnya tuh basi sudah mata singkong ke kawanan. Pura-pura aja. Nah ini yang pura-pura yang dianjurkan di sini, nek. Bukan pura-pura karena kemunafikan, bukan. Jadi pura-pura yang dianjurkan di sini. Bahkan para gahbungol ya. Kada tahu kisah lah, supaya orang yang memberikan khabar kepada kita ini gembira. Kan sampai di dalam masalah bepandir di kita ini diatur di agama, kan untung mana kita nih.
dalam masalah muamalah di lawan manusia ya diatur agama Allah. Ini yang ujar di dalam doa, Allahumma kama mananta alaina bil Islam fazidna minhu. Ya Allah, sebagaimana Engkau telah memberikan nikmat keislaman kepada kami, ya Allah, tambahi nikmat keislaman kami, ya Allah. Apa nikmat keislaman kita? Semakin bertambah ilmu agama, setiap bertambah umur kita. Lalu kawannya ma'amalakan, lalu inya hidupnya di dalam Islam. Dan kita diperintahkan apa? Masuk di dalam Islam itu secara keseluruhan. Al-Quran menyebutkan udkhulu fis-silmi kafah. Masuklah kalian di dalam Islam secara menyeluruh. Artinya bukan hanya di KTP aja kita Islam. Nyawa orang apa gerang? Agama nyawa apa? Oh, agamanya kenapa yang KTP 1000% Islam. Allah. Tapi gawian mau, gawian menyumpahi orang, gawian katujuh mahabari menyambat aib orang, tu gawian mengaku Islam kada memadai, kada memadai jadi orang Islam. Al-Muslim man salima al-muslimuna min lisanih wa yadihi. Orang Islam yang sejati kata Rasulullah adalah orang Islam yang lain selamat daripada lisannya dan kedua tangannya. Maka Islamkan cara pergaulan kita, Islamkan pakaian kita, Islamkan keluarga kita, Islamkan cara bicara kita. Itu yang ngarannya bertambah keislaman. Sampai ketika ia bersahabat, ia mengikuti ajaran yang disyariatkan di dalam agama. Nang kayak pegerang adab bersahabat itu kayak apa? Sudah disebutkan sebelumnya bahwasanya agama itu hanya mengajarkan 3 adab. Jadi yang ngarannya agama Islam itu apa gerang? Ngarannya agama itu yaitu mengajarkan 3 adab. Yang pertama adab kepada Allah, yang kedua adab kepada Rasulullah, yang ketiga adab terhadap sesama hamba-hamba Allah. Nah ini aja yang kita tuntut adalah ya orang menuntut ilmu agama, maksudnya menuntut adab lawan Tuhan kayak apa, adab lawan Rasulullah kayak apa, adab lawan sesama hamba Allah kayak apa. Itu yang ngarannya ilmu agama. Baik adab zahiriyah maupun adab batiniyah. Jadi orang yang beragama adalah orang yang beradab. Orang yang beradab. Jadi ketika ia tidak beradab, kemudian ia mengakui beragama, maka ini bentuk kemunafikan. Allah, mudah-mudahan semakin bertambah umur kita, bertambah keislaman kita. Artinya bertambah baik adab kita, lawan Tuhan baik, lawan Nabi Muhammad baik, lawan hamba-hamba Allah pun juga baik. Jadi apabila seorang dari kalian kata Rasulullah mencintai saudaranya, maka hendaklah ia mengkhabarkannya, hendaklah ia mendengarkan dengan baik ketika temannya berbicara dan tidak menyelidiki keadaannya. Jadi pendengar yang baik itu pentinglah, menjadi pendengar yang baik.
Apabila ia melihatnya di jalan atau sedang menunaikan suatu hajat, maka janganlah ia menanyanya tentang tujuan kepergiannya, barangkali ia berat menyebutkannya. Jadi bila ada kawan kita tuh tatamu di jalan, kita lihat inya model kayak tagagasak tah. Terkadang ada orang yang kada nyaman menyampaikan tujuannya tah. Maka ujar sidin jangan bertakun. Kemana tujuannya? Jangan ditakuni ya sidin. Dia khawatirkan ia akan merasa berat menyebutkannya. Lalu akhirnya ia dusta kita. Dilihat dua banglah. Keadaan biasanya terlihat aja keadaan orang yang kada nyaman menyampaikan tujuan terlihat aja telah. Tapi bila orang merasa pina menyinggahi kita, lihat senyum-senyum, ya ada masalah juga. Kemana biar? Manapun itu ada masalah. Ya intinya situasi dan kondisi itu penting untuk difahami. Terutama di dalam bersahabat telah. Tentu kita harus memahami situasi dan kondisi kawan. Jadi bila kawan telah kada turun misalnya, pahami. Kalau nya haid kah kawan tadi, haid apa aja lalakian guru aja. Lalakian ajar guru. Kalau nya anu kah garing apa sore tadi ulun melihat dia kujuk-kujuk aja garing apa itu ya terus lagi di dalamnya itu kalau iya sih sibuk kadang-kadang ada dosa yang bersangka-sangka macam-macam tuh dosa. Kita nih terkadang sibuk kita nih kada nyaman memadahkan lawan orang alasannya tuh apa? Jangan bapak takut nyawa aja 3 kali kada turun belajar kemana aja. Lalu kawan nih hulingan anak menjawab ngalih, kada dijawab kawan, aduh usah ditakuni, dan tidak perlu kita bersangka buruk lawan orang. Bujur juga sangka buruk kita tetap jadi dosa. Ya Allah. Bujur tuh sangkaan kita tetap kada baik dan ini akan merusak hati kita. Baik sangka baik juga, salah juga sangka baik kita tetap jadi ibadah dan ini akan menerangkan hati kita. Kadang ini laki bina rapi suruh ya baju bina berbuat bina haram kemana pulang tuh aja warung janda aja lalu aja pada laki ini baharum-harum supaya bini himong ada niatan kemana-mana lalu aja curiga yang bini tadi. Namun yang laki bini itu bebengkeng-bengkeng baharum-harum laki itu senang benar. Sudah laki bina berapi-rapi baharum-harum curiga tuh sudah timbul. Allah, ini hati ini rusak sudah. Allah. Tapi kada ada bang di sini kada ada. Itu yang banyak di Israel kejadiannya. Ayo bang kita na baik sangka lawan orang. Jadi bila kawan tu dah membaikakan sudah sangkaan, jangan kita memperburuk, jangan. Kawan ini sudah menyelamatkan hati kita. Kalau ia sibuk apa aja, santai ulun lihat dia rancak. Allah, pada kawan ini berusaha supaya kita ini baik sangka dah. Karena terkadang orang itu berat menyebutkan alasannya itu terkadang ada yang inya kada perlu tahu orang kada perlu tahu. Jadi waktu kita menakuni itu Sarah bersalahnya menjawab dan ini membuat hatinya kada nyaman. Mepandir lawan kita tuh nah akhirnya kada nyaman. Allah. Kan sampai di sini tuh lah dijaga lah.
Kawan tadi piana pucat moha bagagasak. Pada kawan tadi anak behera. Teman-teman, kemana aja piana pucat moha. Hendak disambatakan hendak behera bari supan. Maka di tengah orang banyak kabulang. Yang kelima, hendaklah ia memanggil temannya dengan nama yang paling disukainya. Jadi sebutlah teman kita dengan nama yang paling disukainya. Sekalipun nama tersebut seperti kurang baik didengar, tapi nya ketujuh. Nang kaya sahabat Nabi itulah Abu Hurairah. Abu Hurairah itu abah kucing artinya. Abah kucing. Jadi Abu Hurairah ini ketujuh mana lawan kucing karena digendong sidin. Jadi sambatnya ya Abu Hurairah ujar Rasulullah, wahai abah kucing. Kada baik kalau lah didengar kalau di tengah orang abah kucing. Tetapi Abu Hurairah gembira dengan sebutan atau gelar yang diberikan oleh Rasulullah. Ketika temannya menyebutkan namanya, jangan sambat aku Abu Hurairah karena Nabi yang maulah gelar itu. Sampai di riwayat hadis Abu Hurairah itu siapa yang ada kenalan Abu Hurairah? Sampai kita banyak mengambil barokah daripada nama-nama beliau. Yang orang mengarannya Abu Hurairah, abah kucing orang ngaran. Tapi gelar itu disukai oleh beliau. Lalu Nabi setiap kali bertemu dengan Abu Hurairah, beliau memanggil nama dengan nama Abu Hurairah. Nabi itu dengan orang-orang yang di dekat beliau itu, beliau suka memanggil dengan gelar. Beliau suka memanggil dengan gelar, terutama kepada istri beliau. Itu beliau memanggil dengan gelar. Nang kaya Sayyidah Aisyah itu disebut oleh Nabi dengan ya Humairah, wahai orang yang memiliki kulit putih kemerah-merahan. Wa ya Humairah. Jadi mun bini kita Hira, ya Hajar Aswad, atau ya Kalambu Ka'bah. Hajar Aswad baharat kalau lah mulia. Banyak wahirang. Jadi seluruh hal ehwal Nabi itu jadi contoh pada taat. Sahabat taat jadi contoh. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullah wal yawmil akhir wa dzakara Allah katsira. Sahabat gawian Nabi itu jadi contoh tawan kita. Dan memujinya dengan menyebut kebaikannya yang ia ketahui. Jadi lawan kawan derita, sebut dengan panggilan yang paling disukainya. Kemudian pujilah inya dengan memuji kebaikan yang ia ketahui. Jangan supan atau jangan mulai rasa kada nyaman. Jangan kada ada manusia tuh yang kada katuju dipuji itu kada ada. Kada ada. Kadang bila orang kada memuji, baiknya memuji diri. Aku nijar bujur nang kene, tapi jangan telah orang kada ada memujinya, baiknya memuji diri seorang. Kan penting juga lah. Yang saling memuji itu penting juga. Karena hal itu termasuk sebab terbesar untuk menimbulkan kecintaan. Jadi memuji dan memanggil dengan panggilan yang baik itu menjadi sebab yang terbesar, kata beliau, menumbuhkan cinta di hati kita dan di hati orang yang kita puji.
Kadang orang yang dipanggil baik itu sarik. Bini tuh dipanggil sayang. Anak ulun panggil sayang. Ulun anak hangit dia panggil. Ya nama dia laki hangit. Ada pasti orang tuh ketujuh. Warik tuh dipanggil sayang. Himong warik lagi manusia. Jadi pujian itu menjadi sebab terbesar menimbulkan kecintaan. Begitu pula dengan memuji anak-anak dan keluarganya. Jadi jangan hanya terfokus memuji anak kita, memuji bini kita, memuji keluarga kita, jangan. Tapi fokuskan memuji anak orang, memuji keluarga orang. Karena kita inilah memuji anak kita, orang kada berhajat lawan anak kita. Kalau pang orang himong ne waktu anak kita puji kada. Tapi ketika kita memuji anaknya, maka orang akan gembira. Ini salah satu nasihat Habib Anis Al-Habsyi kepada seorang laki-laki yang baru menikah. Beliau pernah memberikan nasihat. Nasihat yang pertama kata beliau, jangan engkau memuji istrimu di hadapan orang tuamu, tapi pujilah orang tuamu di hadapan istrimu. Ini nasihat beliau kepada laki-laki yang baru menikah. Jangan memuji bini di hadapan kuitan igam, tapi pujilah kuitan igam di hadapan bini igam. Bila kita telah memuji bini di hadapan kuitan igam cemburu, kuitan kita yang melahirkan kita. Bang, hanyarnya satu umat bertamu sudah bauji memuji benar. Unda yang maharagu, unda yang menyusui, unda yang maongkosi segala macam kada suah dipujinya nangga ini, tersinggung kuitan. Itu adab kita itulah. Jadi sering-seringlah memuji orang tua kita di hadapan istri kita untuk apa? Agar bini itu cinta lawan kuitan kita. Supaya bini itu himong lawan kuitan kita. Karena ketika seorang istri mencintai suaminya, maka ia wajib mencintai orang tua suaminya. Dan ini aturan di dalam agama. Dan kebaktian seorang istri kepada mintuha itu lebih kuat daripada kebaktiannya lawan kuitannya sendiri. Bujuran udah. Kemudian nasihat yang kedua, ujar Sidin, amun ikam diisi anak, maka jangan memuji anak ikam di hadapan orang, tapi pujilah anak orang. Ini akan menyenangkan hatinya. Kenapa? Karena pujian ikam lawan anak ikam itu kada hajat orang lawan itu. Ikam kita memuji anak kita, kalau pang orang tuh dah hajat lawan pujian tadi sedikit pun beda. Tapi ketika kita memuji anak mereka, ini akan menumbuhkan cinta di hati orang tadi lawan kita. Allah. Ini nasihat yang sebenarnya luar biasa. Kita jarang memuji anak orang. Kita katuji memuji anak kita. Kasih to kamari memuji anak sorong aja. Bila bertamu kawan anakku tuh ikam luar biasa unda. Bila bertamu pulang lawan keluarga yang lain dipuji anak sorong aja. Ya Rasulullah. Ayo biasakan kita tuh nama memuji orang. Biasakan memuji orang. Tapi kada berlebihan yo bangun memuji itu ada. Namun berlebihan ketahuan benar dustanya. Berarti pujian kita itu bukan lillah,
Apalagi hal-hal yang seperti ini, ini jarang kita lakukan. Padahal ini salah satu adab di dalam agama kita. Nah kemudian, jadi pujilah keluarganya, puji anak-anaknya. Hingga ilmu dan karangannya. Mun kita bertamu lawan orang alim, maka puji ilmu mereka. Apabila mereka punya karangan, puji karangan mereka. Jangan enggan. Apalagi seorang murid, jangan sungkan memuji gurunya, jangan. Karena guru unda jeria, ya bungolnya. Taharat hati untuk guruan kan, taharat hati murid. Allah. Jangan sungkan memuji guru. Ini adab kita nih. Adab kita bila kita berpandiran tunan perguruan dan usahakan jangan memuji guru orang. Jangan. Itu tuh adabnya tuh. Bukannya guru tuh hendak minta puji kada. Ini adab ngarannya. Karena dikhawatirkan ketika kita memuji guru yang lain, guru kita sakit hati lawan kita. Aku melajari ikan bertahun-tahun, ikan memuji guru orang. Siang malam aku mendoakan ikan makaam menyanjung guru orang. Allah, guru nih kan kayak kuitan ngarannya, kayak kuitan. Jadi kita inilah amun pandelon perguruan, jangan malu untuk memuji guru kita. Ulun biasa seperti ini bila bapak pandelon guru ulun kada segan memuji guru ulun di hadapan sidin. Dan ulun sedikit pun kada hendak memuji guru-guru yang lain apabila ulun melihat muhasidin berbeda. Apalagi sidin kada katuju sudah. Oh jangan. Bila sidin katuju, nah hajar kita memuji orang adalah karena atas dukungan sidin. Gitu tuh adabnya tuh lawan perguruan. Tapi jangan juga berlebihan tadi, jangan. Yang kita tahu aja. Berkat pian guru ajar ulun nih, makanya alhamdulillah berkat pian guru. Wah, guru tuh pian himungnya luar biasa. Himung guru itu bersyukur lawan Allah. Tuh himung sidin tah. Kada yang himung ria tuh bang kada, atau sombong tuh kada. Bersyukur lawan Allah. Berkat deh. Kalau lawan kawan aja kita diperintahkan seperti itu, apalagi lawan guru kita. Ini bukannya guru itu hendak minta puji, itu ada adab guru itu jangan hendak minta puji. Kan adab guru tuh ada tuh yang sudah kita bicarakan dah. Adab murid ada. Jadi masing-masing menunaikan adabnya. Yang guru menunaikan adabnya, yang murid pun juga menunaikan adabnya. Kayak itu. Bukannya guru tuh minta puji kada. Ada. Apalagi menghina perguruan makinnya kualat lalu. Jangankan menghina, ujar Imam Syafi'i, manakuni gawian guru itu artinya ta'tirat. Man qala li syaikhihi lima lam yaflah abad. Siapa berkata kepada gurunya, kenapa jadi guru pian kayak ini, harusnya nengkai ini. Itu ujar Imam Syafi'i, orang yang nengkai itu seumur hidupnya kada untung. Seumur hidupnya kada beruntung. Man qala li syaikhihi lima lam yaflah abad. Allah. Ini ulama-ulama bahari mengajarkan kita beradab lawan perguruan.
Kemudian jadi mun kita tulah berhadapan dengan orang alim, puji ilmu mereka. Ketika mereka punya karangan, puji karangan mereka. Dan segala yang menggembirakannya tanpa berdusta dan berlebihan. Apapun yang menggembirakannya. Apapun yang menggembirakannya. Tapi ya sidin dengan catatan kada berdusta dan kada berlebihan. Itu catatannya dah. Amun memuji karena dusta itu kada boleh ngarannya. Kada boleh, kada berdusta. Tujuannya kada lain kayak di awal tadi, memasukkan kegembiraan di hati orang yang beriman. Apalagi orang yang beriman itu adalah sahabat kita. Apalagi orang yang beriman itu adalah guru kita. Ini sesuai yang terdapat dalam Al-Ihya. Bukanlah. Hendaklah ia berterima kasih kepadanya atas kebaikannya terhadap dirinya. Berterima kasih. Dan ini pun juga jangan malu kita mengucapkan terima kasih kepada teman-teman kita, kepada sahabat-sahabat kita yang mereka sudah melakukan kebaikan lawan kita. Supan bepandir WA, makasih banyaklah atas segala kebaikan ikam. Onlah. Oh, ini macam-macam sudah caranya. Asap pindah kada nyaman bepandir chat. Dan ini adab jasidin sesuai yang terdapat di dalam kitab Al-Ihya yang disusun oleh Imam Al-Ghazali. Bahkan ia berterima kasih kepadanya atas niatnya meskipun telah terlaksana. Niatnya aja tuh lah. Niatnya aja dah. Kita mengucapkan terima kasih. Aku ni ada pang dia rencana nih hendak memberi ikam nih ayam nih. Makasih banyak, kalau makasih. Kayaknya kada jadi. Niatnya aja kita diperintahkan untuk berterima kasih. Niat baiknya tuh lawan kita diperintahkan untuk kita berterima kasih. Ini belum terlaksana, apalagi telah terlaksana makinnya. Seandainya belum terlaksana aja, kita diperintahkan untuk mengucapkan terima kasih kepada keinginannya, kepada niat baiknya lawan kita. Berniat, ia itu berniat baik lawan kita. Ya Rasulullah. Seandainya kada jadi juga niat baiknya, jangan sarik, jangan sarik. Karena kita tahu aja sudah manusia itu hanya berencana. Yang menentukan kejadian Allah. Yang menentukan kejadian Allah. Yakin ya kita di situ pula. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu berkata, barang siapa tidak memuji temannya atas niatnya yang baik, maka ia pun tidak memujinya atas perbuatannya yang baik. Ujar Sayyidina Ali, mun orang tu kada memuji kawan karena niatnya yang baik, maka seandainya ia melakukan niatnya tersebut, ia pun kada pacangan memujinya. Allah. Jadi niat orang itu dihargai. Allah saja menghargai niat kita. Sampai disebutkan di dalam sebuah hadis, niatul mar'i khairun min fi'li. Niat seseorang itu lebih baik daripada perbuatannya. Di dalam hadis yang lain disebutkan, man hamma khairan, barang siapa ingin melakukan kebaikan,
maka Allah akan memberikan satu kebaikan sekalipun belum ia laksanakan. Jadi niat kita nih banyak dengan niat-niat yang kebaikan. Setiap niat Allah berikan satu kebaikan. Setiap niat Allah berikan satu kebaikan. Seandainya niat kita itu terlaksana, maka satu kebaikan kita itu dibalas oleh Allah dengan asyru hasanat, 10 kebaikan. Itu kasih sayang Allah di lawan hambanya. Si hamba ini tuh berniat aja dihargai Tuhan. Dan kita pun juga demikian, ketika ada saudara kita, ketika ada sahabat kita yang ingin berniat baik kepada kita, maka hargai niatnya sekalipun belum ia laksanakan kepada kita. Ini yang ngarannya takhallaqu bi akhlaqillah. Berakhlaklah kalian sebagaimana akhlaknya Allah. Allah seperti itu. Dan sebaliknya, ketika ada seorang hamba berniat dengan niat keburukan dan belum ia laksanakan, maka Allah tidak akan menulisnya. Kada ditulis keburukan, pada niatnya ada niat kada baik, belum ditulis. Kecuali ketika ia melakukan keburukan tersebut, dan seandainya ia melakukan keburukan tadi, maka hanya ditulis dengan satu kejahatan. Satu aja ditulis. Tapi amun ia melakukan niat yang baik tadi dan ia memperbuatnya, maka satu kebaikan itu akan ditulis, dibalas oleh Allah dengan 10 kebaikan. Allah kasih sayang pada Tuhan. Jadi banyak aja berniat tadi. Dulu ada seorang saleh, beliau itu berada di negeri yang panceklik, di negeri yang kelaparan karena kemarau yang panjang. Jadi Sidin melihat tumpukan batu kerikil yang besar. Tumpukan batu kerikil. Jadi taniat di dalam hati Sidin ialah, ya Allah, seandainya batu kerikil ini berubah menjadi roti, ya Allah, batu yang banyak ini berubah jadi roti, sanegeri ingannya sanegeri ini nak ulun bagi roti ini MBG, makanan gratis. MBG makanan bergizi gratis. Ulun bagi, ya Allah, seandainya batu ini jadi roti. Kemudian setelah demikian, maka meninggallah orang soleh tadi. Ternyata ada seorang waliullah yang bermimpi dengan orang soleh tadi tentang keadaan beliau. Ternyata beliau diberikan kebaikan yang begitu besar. Dan orang soleh ini bertanya kepada Allah, ya Rabb, ulun kada pernah melakukan kebaikan begitu besar ini, apa gerangan? Jadi pian memberikan kebaikan ini, jadi lawan ulun banyak benar ulun mendapatkan balasan. Apa kebaikan ulun? Ujar Tuhan, itu karena niat ikam yang hendak memberi makani orang sanegerian. Kada gampangan, kada sekampungan lagi. Niat ikam itu, ujar Tuhan, kubalas dan kujadikan kebaikan. Allah. Jadi niatnya banyak niat ya. Tapi niat yang shadiqah, niyatun shadiqah, niat yang benar. Seandainya dikabulkan oleh Allah, dasar bujur digawinya. Bukan niat kadzibah, bukan. Seandainya udah sugih, udah bantu tetangga-tetangga yang miskin nih, pas sugih, koler juga bantu. Berarti niat bahari luput. Ini yang dicatat itu yang bujur-bujur, niatnya yang shadiqah, yang jujur dari dalam hatinya. Seandainya ulun sugih, ya Allah, ulun bantu tetangga ulun ini, pas sugih biasa dibantu Sidin. Dan Allah mengetahui orang itu niat yang shadiqah dengan niat yang kadzibah. Itu tahu Tuhan. Kan tahu juga Tuhan jar mana unda berdusta kada aja bungol ngarannya. Tuhan tahu alimun bidzatis sudur.
Banyakin niat-niat yang kebaikan, tapi niatnya itu yang shadiqah, yang jujur. Seandainya memang dikabulkan Tuhan dasar tigawinya, ini kada rahatan di laut gelombang kenal ya Allah amun selamat ulun bila sampai ke pelabuhan dengan selamat ulun hendak menyembelih kambing ya Allah. Dengan niat tadi Allah tolong sampai ke pelabuhan, pikir-pikir rasa kegenalan ya Allah kambing duitnya berubah. Ulun hendak menyembelih ayam. Ini belum sampai ke rumah, pikir-pikir ayam seekor 100.000 lebih berubah. Intalu aja Tuhan ya sudah. Mulai kambing, ayam sampai ke intalu. Ini yang ngarannya niat kadzibah. Kada bujur niatnya. Nah kan niat yang kadzibah ini kada ditulis Tuhan kebaikan. Ini kasih sayang Tuhan lawan hamba. Jadi bila hamba itu melakukan kebaikan, Allah tulis 10 kebaikan. Apabila ia berniat ingin melakukan kebaikan, berniat belum menggawi, Allah tulis 1 kebaikan. Tapi ketika si hamba itu hamba sayyi'atan, ia berniat melakukan keburukan, melakukan kejahatan, maka kada ditulis oleh Tuhan. Dan ketika ia melakukan kejahatan yang ia niatkan, maka itu pun tidak serta-merta ditulis. Diberi waktu dahulu. Apabila ia di waktu zuhur, maka ditunggu Tuhan sampai ke waktu asar. Kalau ia bertobat, ternyata belum juga tobat, maka ditulis Tuhan 1 kesalahan. Luar biasa Tuhan ini sayang lawan kita. Allah. Lalu kita disuruhkan akhlak yang kaya akhlak Tuhan, yaitu menghargai niat hamba. Jadi ketika ada saudara kita, kawan kita ingin berniat kebaikan lawan kita, maka ucapkan terima kasih kepada mereka. Hendaklah ia membela temannya apabila ada yang menyinggung kehormatannya. Jadi bila ada nilah orang menyinggung kehormatan kawan kita, biar kawan kita ini kada di situ dah, kita harus bela. Ikam bila menyambatnya sama menyambati aku. Ini yang artinya setia kawan. Ikam menyumpahinya bungol sama menyumpahi aku bungol. Oh, ngalih dicari kawan ini ngalih. Ini yang kawan sejati dah. Ya Rasulullah, ketika ada orang lain menghinakan kehormatannya, maka ia membelanya. Ini lebih besar pengaruhnya dalam menimbulkan kecintaan. Ini makinnya bertambah cinta kawan tadi. Pengaruhnya itulah paling kenal Yesiden melebihi daripada pujian tadi. Karena hak persaudaraan adalah berusaha keras dalam melindungi dan membela teman, serta menegur serta memarahi siapa yang mengganggunya. Itu hak persaudaraan. Asal bujur kawan kita ini duduknya di bujur, kada duduk di salah. Amun duduk di bujur, kita diperintahkan untuk membela kebenarannya. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Kita disuruh saling tolong menolong di dalam kebaikan dan ketakwaan. Wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Dan ketika kawan ini duduk di salah, kita jangan juga yang mati-matian membela, jangan. Itu bukan masalah setia kawan. Berarti kita membela kejahatan, membela keburukan ngarannya, dan ini dilarang melawan Tuhan. Wala ta'awanu 'alal itsmi. Janganlah kalian tolong menolong di dalam dosa dan permusuhan. Jadi hak persaudaraan itu adalah berusaha keras dalam melindungi dan membela teman serta menegur serta memarahi siapa yang mengganggunya.
Anlah ujar kita ma'ambil hati. Ila kawan kita itulah kehormatannya itu dihina orang, kita yang di depannya, kita yang melindunginya. Kada yang masing-masing kita jarlah, udah kada wani juga jar, udah pengoncot juga. Ini kada kau diulah kawan kayak ini, kita mati, ini buka. Ada kau diabai. Makanya penting kita nih mencari kawan yang ketika kita dihinakan, inya maju. Inya yang maju, inya yang melawan kita, inya yang membela mati-matian lawan kita. Allah. Begitu juga babungulan benar. Kada babungulan begitu. Ini perintah agama seperti ini. Dan ini adalah hak persaudaraan. Lain kisah mode paragah pajagaunya lain. Anak bini kita tuh dihinakan orang, dia menjaga kita. Dia menjaga, ya re sudah. Udah gini rancak menghinakan bini unda jangan bongol benerannya. Kada dia. Kenapa? Karena kita merasa melindunginya. Kita merasa wajib membelanya, sama hak persaudaraan. Sama bakawan sama. Rasulullah SAW mengumpamakan dua orang yang bersaudara dengan dua tangan, yang satu dapat memberikan yang lain. Ini adalah agar saudara yang satu dapat menolong saudaranya yang lain. Jadi Nabi itu mengumpamakan dua orang berkawan ini kayak dua tangan, tangan kanan lawan tangan kiri. Ketika tangan kiri membantu, ketika tangan kiri sulit melakukan, maka tangan kanan yang membantu. Ketika tangan kanan sulit melakukan, maka tangan kiri yang membantu. Maka seperti itulah perumpamaan dua orang yang berteman, dua orang yang bersaudara. Seperti itu. Saling bantu membantu, saling tolong menolong. Nangke itu yang ngarannya bakawan dah, gitu dah. Allah. Maka tangan kanan kiri inilah dasar masing-masing tugas lah. Bujur aja bang makan tangan kanan. Kena pulang memorok baju tangan kanan yang baik-baiknya aja, karena tangan kiri bebasuh behera, tapi adil aja gelang jam tangan kiri. Oh, gelang tangan kiri. Kada pas tangan kanan ya kah? Adalah gelang jam tangan kanan. Saloco ini menghargai nih. Kada yang membasuh tahi tangan kiri ini ada. Perhiasan pun perlu juga di tangan kiri. Kada yang kawan sakit aja di pintangannya, pintangan nyaman sorong aja ada. Allah. Ini perumpamaan dari Rasulullah seperti dua tangan, yang satu dapat membersihkan, yang satu dapat membersihkan yang lain. Ya Allah, tangan kiri ini kita rigat lah. Siapa dirigat kawakah tangan kiri ini membersihkan sorong? Ada kawak kacawai. Tangan kanan yang membersihkan, amun tangan kanan rigat, tangan kiri yang membersihkan. Allah. Mudah-mudahan Allah memberikan kita rafiqan salihan, teman yang baik. Teman yang memang membela dengan kita, teman yang memang menjaga kehormatan kita, sampai kita dibolehkan meminta Allahumma inni as'aluka rafiqan salihan. Ya Allah, berikanlah ulun teman yang saleh. Minta lawan Tuhan rafiqan salihan, teman yang saleh, teman yang baik, teman yang mengajak kita mendekati Allah. Bukan teman yang semakin dekat dengannya semakin kita jauh dari Allah. Bukan. Tapi teman yang mendekatkan kita kepada Allah. Ini rafiqan salihan ngarannya. Anak Abdurrahman lah rafiqan ini ngarannya.
Seumuran gak tahu ngaran anak artinya. Hanya rofiqan tuh kawan. Iya, apalagi ditambahin sodehan. Ini kadang orang tuh ada yang memberi ngaran anaknya kada tahu di arti ada. Tahu pina sepina baik. Mama ulun termasuk. Iya, ulun takuni bahari itu kada tahu sidin Saiful Anwar tuh apa? Ujar sidin bahari ngaran ikamnya sidin ada mantri sidin yang bangaran Saiful Anwar. Oh ngaran dia. Jadi karena mantri itu kan bahari orang yang luar biasa. Bahari itu mantri itulah harap pada doktor karena doktor kada ada. Mantri aja lalu ngaran mantri ya sidin. Allah ujar dah. Kada tahu kada juga artinya tuh. Untung pas baik. Nah kita bisa kan kita. Maka hendaklah ia menasehati temannya dengan lemah lembut dan secara tersamar apabila ia perlu menasehatinya. Artinya bahasa sembunyian aja mun hendak menasehati kawan dah. Berduaan aja lawan ia, empat mata aja. Jangan sampai orang tahu, apalagi sampai masuk podcast. Itu kelebihan ngarannya menasehati kawan. Hal ini dilakukannya dengan menyebut-nyebut kejelekan-kejelekan perbuatan itu dan manfaat-manfaatnya apabila ia meninggalkannya, serta mengingatkannya akan akibat buruk perbuatan itu di dunia dan di akhirat, agar ia berhenti melakukannya. Jadi kita memberi nasihat itu dengan menyebutkan kejelekan-kejelekan teman kita, lalu memberikan ingatan bahwasanya akibat buruk daripada perbuatannya baik di dunia maupun di akhirat. Karena makna daripada nasihat itu kan iradatul khair lil ghair. Itu definisi daripada nasihat. Iradatul khair lil ghair. Menginginkan kebaikan lawan orang lain, itu ngarannya nasihat. Kita ini kawannya hendaknya baik. Lalu ketika kita menyebutkan keburukan-keburukannya, maka ini jangan di tengah orang banyak. Itu bukan nasihat, tapi fadhihah, menyupanakan orang. Kan sudah disebutkan lah sebelumnya. Jadi nasihat dengan fadhihah itu beda. Nah kemudian akan tetapi patutlah ia lakukan itu dengan diam-diam tanpa diketahui seorang pun. Berduaan aja, memandiri ini tuh berduaan aja, kada usah orang tahu dosa. Apabila dilakukannya di hadapan orang banyak, maka itu adalah keburukan dan kecemaran. Ini pencemaran nama baik orang wahini dah. Bila dilakukannya di hadapan orang banyak, itu bukan nasihat, itu namanya pencemaran nama baik atau memberi supan, maulah orang itu supan. Dan apabila dilakukannya dengan diam-diam, maka itu adalah kasih sayang dan nasihat yang sebenarnya. Nah ini yang iya nih. Jadi mun kita hendak menasehati anak, jangan di hadapan kawan. Sama yang bini bila hendak memadahi laki, jangan di hadapan kawan laki. Yang laki juga bila hendak menasehati bini, jangan di hadapan kakawanan bini. Jangan. Itu pencemaran nama baik ngarannya, bukan nasihat, bukan atas dasar kasih sayang. Bahkan terkadang ini memang disengaja supaya orang supan. Sengajanya, bunda sengaja juga aja menyambat orang banyak tuh ya supaya supan kan bungol kalau lah. Sengaja, yang kada sengaja aja dilarang. Karena ini namanya pencemaran, apalagi dilakukannya dengan kesengajaan.
Itu namanya mencampur adukan bainal haqqi wal batil, antara yang hak dengan yang batil. Tujuannya supaya orang baik, tapi di dalamnya mencemarakan nama baik. Jadi tercampur antara hak lawan batil. Ibarat banyu, ini namanya banyu mukhalid. Kawalah dibawa gasan wudu, ada kawa bercampur. Jadi jangan mencampur adukan antara hak dengan yang batil. Niatannya memang ada baik niatannya. Unda aja supaya sadar, dan makanya unda sambat di tengah orang banyak, bujur niat baik, tapi ini bukan kebaikan lawan niat. Apalagi saat yang memedio pastilah. Oh ini zamannya yang aib orang tuh didokumentasikannya. Jaka kawa apa-apa video, jaka kawan mengaruh di videonya. Batu diulahnya di status. Ini daripada sedikitnya adab, ujar orang Arab, gadilul adab orang Arab. Bilang kada beadab, kada tahu dibahasa. Orang harusnya aib orang itu kita sembunyikan, bukan kita publikasikan. Dibahasilah. Ya Allah, ya Rasulullah, sengaja ia menebarkan aib orang tadi itu sengaja. Amun sorong itulah diulah-ulang nangka itu kira-kira setuju lah. Amun kita kada setuju, orang sama. Ini yang makna al-mu'min mir'atul mu'min. Orang beriman itu cermin lawan orang beriman. Kita tuh bercermin dah. Itu cerminan orang beriman lawan kita. Bila orang dolah kada katuju disumpah, bila kita nih kada katuju disumpahi, orang pun sama. Bila kita tuh kada katuju disambat aib, disambat orang aib kita, digibah orang sama. Bila kita tuh kada katuju dihina orang sama. Amun kita nih katuju dipuji orang sama katuju dipuji. Al-mu'min mir'atul mu'min. Orang beriman itu cermin bagi orang yang beriman lainnya. Jadi nisbahkan ke diri kita dahulu ketika kita ingin melakukan sesuatu lawan kawan kita nih. Amun kita di posisinya kira-kira setujulah kita. Mun kada setuju jangan digawi. Posisikan diri kita di posisi kawan kita. Nah kemudian yang keenam, wallah subhanahu wa ta'ala ampun, maaf, minta ridha, minta halal hadat. Al-Fatihah. Ar-Rahman. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. آمين يا الله يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. أمون maaf, minta رضا ما شاء الله لا قوة إلا بالله.